Hari pertama itu saya ditanya Pak Jokowi, "Gimana? Apa anunya yang menarik dari hari ini?" Gitu ya. Saya bilang, "Pak, ini secara berseloroh Bapak ini bukan presiden, Bapak ini Elvis Presley," saya bilang gitu. Iya. Bahasa saya gini dengan Pak Jokowi, "Pak, saya itu pada hari ini posisinya sudah ainul yakin." Tetapi kita nggak boleh mengandalkan pada pandangan orang per orang. Yang sering terjadi dan dipraktekkan justru oleh elit politik. Wah, Pak Jokowi itu di mana ngetopnya? Dia tuh nggak bagus gini. Di tempat saya nggak ada yang dukung gitu. Nah, yang sering pakai begini nih Rocky Gerung tuh. Saya ketemu dengan seorang anak muda. Dia merasa tidak puas dengan Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami Ngabarin Kabar. Kali ini kami akan membagikan sebuah tayangan video dari Muhammad Qodari atau yang akrab dengan disapa Mr. Q yang menjadi bintang tamu di Cokro TV dengan hostnya Bung Sahal. Mr. Q menceritakan pengalamannya diajak belusukan oleh Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di Sulawesi Tenggara. Ia pun kaget dengan sambutan masyarakat yang sangat luar biasa. Bahkan ia mengatakan Presiden Jokowi bukan presiden, tapi seorang rockstar. Mari kita simak langsung saja videonya bersama. Let's go! Saya kemarin lagi-lagi nih di X. Dirimu tuh nggak punya akun, ya akun X, tapi trending. Nah, trending lagi nih. Nah, gara-garanya itu karena Mr. Q menemani Pak Jokowi kunker ya, belusukan ke Sulawesi Tenggara ya, Sulawesi di Kendari Tenggara, ya. betul. Dan kita lihat banyak videonya yang beredar, nanti kita bisa, tadi seperti yang ditampilkan di depan itu kan sebagian ya kunjungan ininya lah ya, apa yang dilakukan highlight. sama kunjungan highlightnya. Gitu. Ya. Nah, ini saya kira menarik ini. Saya pengen mendengar testimoni seorang Qodari ya, melihat bagaimana sih sebenarnya belusukan oleh Pak Jokowi pada saat udah menjelang lengser loh ini, menjelang selesai, dan masih mendapatkan respon antusiasme masyarakat yang luar biasa dan kelihatan genuine gitu. Apa penjelasannya ini? Bagaimana Anda melihat dari dekat dan dari teropong ilmiah lah gitu, fenomena Pak Jokowi ini? Iya, pertama yang menarik tentu dari kunjungan itu adalah saya bisa melihat secara langsung bagaimana angka-angka dalam survei itu, tingkat kepuasan yang 80% itu dalam dunia nyata gitu. Dan memang sangat amazing kalau buat saya ya, karena antusiasme masyarakat tuh luar biasa. Bukan cuma di kota Kendari, tapi juga ketika misalnya menyeberang ke Pulau Muna. Ke Pulau Sulawesi itu kan seperti huruf K. Sulawesi Selatan itu kaki yang lurus, Sulawesi Tenggara itu kaki yang miring gitu. Nah, Kendari itu ada di ujung, Muna itu turun ke bawah lagi, itu Pulau Muna, lalu turun lagi ke Pulau Buton, ke bawahnya lagi yang terkenal sebagai tempat wisata Pulau Wakatobi, gugusan Pulau Wakatobi gitu. Nah, kemudian hari berikutnya itu kami ke Kolaka. Kolaka tuh naik ke atas menuju ke arah perutnya huruf K ini gitu. Nah, itu antusiasme masyarakat di Muna dengan di Kolaka itu mirip dengan antusiasme yang terjadi di Kendari gitu. Singkatnya, Pak Jokowi ini memang bukan cuma terkenal di Kendari, tapi sampai ujung-ujung pelosok itu pun juga sangat terkenal. Kalau di Kendari itu saya khawatir pagar mal roboh. Kalau di Muna dan di Kolaka saya khawatir pagar pasar itu roboh gitu. Bahkan los pasar itu roboh gitu. Oh, jadi di Kolaka dan Muna itu pasar tradisional. Pasar tradisional. Ya. Itu saya khawatir roboh. Dan histeria massa itu rasanya saya baru lihat dengan Pak Jokowi luar biasa. Sehingga pada hari pertama itu saya ditanya Pak Jokowi, "Gimana? Apa anunya yang menarik dari hari ini?" Saya bilang, "Pak, ini secara berseloroh Bapak ini bukan presiden, Bapak ini Elvis Presley," saya bilang gitu. Iya, "You are a rockstar," saya bilang gitu. Rockstar Elvis Presley tanpa gitar. Gitu. Jadi saya melihat bahwa setiap kali beliau kunjungan ke daerah itu semacam pesta rakyat. Jadi rakyat itu berkumpul, rame, antusias.
dirubungi oleh masyarakat gitu. Nah, dari satu titik ke titik yang lain, Pak Jokowi itu kadang-kadang 2 sampai 3 kali berhenti ketika dia lihat ada massa gitu ya. Dia berhenti. Nah, kan urutan mobil itu kira-kira depan tuh motor patwa, lalu mobil presiden, lalu mobil logistik yang membawa berkarung-karung kaos. Kemudian urutan-urutan mobil-mobil yang lain, perlengkapan presiden, mobil menteri dan seterusnya. Itu kami kalau beliau berhenti belum sampai tujuan, mobilnya diam aja. Nggak berani turun, nanti kalau turun di sana bergerak kan ketinggalan gitu. Itu kita bisa menyaksikan, saya lupa di mana itu. Orang itu gitu. Ada yang mobilnya nggak dikunci, yang terbuka, ada yang motornya ditaruh begitu aja, ada yang istrinya ditinggalin. Ini kan kami kan diskusi ya, di mobil itu kan ada saya, ada Pak Mensesnek, ada Menteri PUPR, ada Menkes, kadang-kadang ada Panglima TNI juga. Jadi kami itu suka ngamatin gitu loh pergerakan massa gitu. Dan Pak Basuki, Pak Pratik yang ya sudah bertahun-tahun ikut, itu pun selalu geleng-geleng lihat antusiasme masyarakat ya. Luar biasa, di rumah sakit, di setiap sudut, baik petugas maupun juga pasien gitu. Yang tadinya pasien sakit tiba-tiba berdiri. saking antusiasnya. Itu jangan-jangan pasiennya juga diabaikan oleh perawat. Perawatnya juga, dokternya juga. Enggak ya. Tapi maksudnya gitu, orang lagi duduk pun juga, kok berdiri semua gitu. Jadi mereka tuh pengen menjangkau Pak Jokowi. Karena itu momen langka kan. Histeris sekali. Jadi ya saya melihat orang histeris seperti itu, saya cuma ingat kalau nonton filmnya Elvis Presley, kalau pernah nonton film tentang Elvis ya. Beberapa tahun lalu kan ada kan? Filmnya, dan pemerannya kan juga menang dapat apresiasi nominasi Oscar kalau tidak salah. Kemudian juga barangkali kalau bahasa kekinian yang lebih up to date ya, New Kids on the Block lah. Kalau tahun 90-an kan New Kids on the Block kan populer banget gitu. Jadi ya Pak Jokowi ini bisa dilihat sebagai dia punya aura, punya karisma sebagai bintang rock lah, katakanlah begitu. Dan ya setiap beliau datang itu adalah pesta rakyat. Di situ adalah momentum masyarakat itu berkumpul. Gitu. Jadi ya luar biasa ya. Saya tiap beberapa kali kunjungan tuh selalu lihat geleng-geleng tuh, lihat antusiasme masyarakat itu. Tapi memang Pak Jokowi selain punya daya tarik yang kuat di masyarakat, dianya juga memang satu frekuensi banget ya dengan rakyat. Dia duduk, dia bertanya harga pisang, dia beli pisang, dia makan pisang di tempat. Itu orang histeris sekali gitu ya. Dia nanya harga cabai, dia cocokkan dengan data-data yang ada. Dia ketemu dengan masyarakat di rumah sakit, di pasien-pasien, dokter. Dia cek perlengkapan peralatan. Kembali tadi kan Mr. Q kan bilang bahwa ini ikut bersama Pak Jokowi mendampingi belusukan itu adalah semacam mengalami sendiri apa yang terlihat dalam survei. Pak Jokowi itu kan survei kepuasan publik itu terakhir 77% atau berapa menurut indikator ya. Jadi Anda mengalami, dan menurut Anda itu seperti apa? Nah, terus yang kedua soal tadi harisma. Ini kita bahas soal meninjau soal Pak Jokowi belusukan ini dari sudut pandang sosiologi atau ilmu politik atau apa. Jadi gimana Anda melihat fenomena ini? Gitu. Soal tadi kan ada nyebut soal harisma, kan ada penjelasannya itu dalam dunia ilmu sosial. Gitu. Kan tadi Mr. Q bilang bahwa saya tuh melihat sendiri apa yang selama ini kan cuma hanya dari survei gitu loh. Ini saya melihat sendiri. Gitu. Jadi bahasa saya gini dengan Pak Jokowi, Pak, saya itu pada hari ini posisinya sudah ainul yakin. Ini kan kalau sebelumnya kan hakul yakin. Hakul yakin itu yakin betul. Karena metodologi ilmiah yang sudah proven kan, yang ada di kampus-kampus, yang sudah diterapkan di mana-mana, dan notabene ya sudah aku yakin karena sudah dibuktikan berkali-kali gitu. Termasuk tentu saja dalam Pilpres 2024 sekali putaran. Betul. Tapi hari ini Pak, saya ainul yakin. Ainul yakin itu apa? Ain itu kan bahasa Arab artinya kan mata kan. Jadi yakin karena menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi penubuhan dari konsep popularitas Pak Jokowi yang 80% itu saya lihat langsung dengan mata kepala saya gitu loh.
bagaimana antusiasme masyarakat gitu. Sehingga saya berseloroh ketika ditanya dengan wartawan, kan ketemu wartawan kan, ditanya oleh wartawan, bagaimana Mas, apa yang dilihat? Saya bilang, wah, survei indikator 77,5% itu salah itu. Harusnya 90% kalau lihat antusiasme masyarakat gitu ya. Selorohnya Mr. Q itu kemudian jadi judul. Jadi judul. Indobarometer, Pak Jokowi popularitasnya 90%. Terus yang nggak seneng, nggak mungkin. Pinter banget bikin berita. Loh, tapi bukan salah saya ya. Saya tuh nggak pernah bilang ini survei Indobarometer 90%, nggak pernah. Saya kan udah bilang berseloroh. Ada videonya kok. Bercanda gitu loh, 90% gitu. Tapi ya karena sudah ada salah paham juga dalam tanda kutip nih ya. Ya mungkin sengaja juga mereka nulis begitu buat sensasi juga kan betul, gitu. Karena kelihatannya media-media yang nulis begitu itu bukan media yang tier 1, bukan tier sekian lah gitu ya. Memang biasanya cari sensasi kan gitu. Tapi ya saya klarifikasi saja. Justru di situ itu sebetulnya saya mau mengatakan bahwa pentingnya riset ilmiah. Nggak bisa pandangan-pandangan satu orang yang karena subjektivitasnya akan sangat tinggi dan dia tidak representatif. Jadi kalau hanya mengandalkan pandangan mata, ini 90%, bahkan 95% kan gitu. Tetapi kita nggak boleh mengandalkan pada pandangan orang per orang yang sering terjadi dan dipraktekkan justru oleh elit politik. Wah, Pak Jokowi itu di mana ngetopnya? Dia tuh nggak bagus gini. Di tempat saya nggak ada yang dukung gitu. Nah yang sering pakai begini nih Rocky Gerung tuh. Saya ketemu dengan seorang anak muda. Dia merasa tidak puas dengan Pak Jokowi. Jadi yang kecil ini dianggap seperti seolah-olah besar gitu. Padahal sebetulnya kita harus menggunakan metodologi ilmiah yang impersonal, yang kemudian mewakili pandangan secara proporsional gitu. Nah jadi menurut saya, seloroh saya 90% itu justru memang menggambarkan pentingnya kita untuk disiplin dengan sains gitu loh. Kalau mengandalkan pandangan-pandangan pribadi seorang Kodari atau seorang Sahal atau siapapun ikut Pak Jokowi, wah ini 95% ini. Tapi kalau menggunakan metodologi ilmiah yang menggambarkan seluruh Indonesia itu kan 77,5 atau misalnya 80% gitu. Dan itu pun tetap amazing kalau istilahnya kesekian ya. Karena kan bayangin menjelang akhir loh. Oh iya. Tetap dengan stabil 75 ke atas betul, 75-80. Itu kan unprecedented. Luar biasa. Nah, karena itulah kemudian saya mengatakan begini, Pak Jokowi ini adalah figur pemimpin yang lengkap. Dia punya keterampilan, dia punya kemampuan teknokratis yang baik, pembangunan infrastruktur. Kan di zaman Pak Jokowi ini kita mengalami pembangunan infrastruktur yang luar biasa. Saya pribadi itu terkejut juga, ternyata bangsa Indonesia ini kalau diberikan kesempatan dan kerja benar, dia bisa mengerjakan banyak hal dalam waktu yang begitu cepat. Bangun jalan, menyelesaikan tol Jawa, membangun tol Sumatera, membangun bendungan. Aumeroro itu bendungan ke-40 yang sudah diresmikan oleh Pak Jokowi. Dengan hanya dalam waktu kalau nggak salah 6 bulan itu menyelesaikannya. Jadi manusia Indonesia itu manusia yang terampil. Jauh lebih terampil daripada yang kita duga ketika dulu itu kok pembangunan kayaknya lambat banget gitu loh. Kalau Pak Basuki ditanya, saya kan tanya, Pak, kok Bapak bisa begitu cepat, begitu masif mengerjakan banyak hal gitu. Saya kan punya julukan buat Pak Bas, Raffles modern. Kalau Raffles zaman dulu kan membangun Anyar Panarukan kan, Jalan Jawa itu kan gitu. Nah, ini kan yang menyelesaikan jalan tol ini kan Pak Basuki. Modern day Raffles. Modern day Raffles, thank you ya.